Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang kami hormati Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok 5 kelas 9J yang beranggota Muhammad Raidan, Muhammad Wildan Arif, Mutia Ayu Maharani, dan Mutia Mutaharika. Kami akan mempresentasikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang peran tokoh penyebaran Islam di Indonesia, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkil Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Thumal Fansuri As-Singkili, atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Rauf Singkil, lahir pada tahun 1024 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelar yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala. Wafat Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1105 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1693 dalam usia 73 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Diah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 5 km dari Banda Aceh. Ayahnya menjadi guru pertama dalam pengetahuan agama di Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini beliau mempelajari ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab dan Melayu, dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat, beliau melanjutkan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Samsudin As-Samantrani. Sewaktu Syekh Samsudin dilantik menjadi Qadi Besar atau Qadil Malikul Adil pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alamsyah. Abdul Rauf bertolak ke Mekah dan merantau ke beberapa negara di Asia Barat lainnya untuk mendalami ilmu di sana. Tercatat Syekh Abdul Rauf pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh pada zaman Raja Safiatuddin Tajul Alam dari tahun 1641 sampai tahun 1643. Atas dukungan dari Raja Safiatuddin, Syekh Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjungi sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan beberapa ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Banjari dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Ada pula Syekh Muhammad Al-Banjari ini dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf menetap di Mekah selama 19 tahun. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an di Bait Al-Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, ia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Koshoshi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani.
Lewat keduanya, Abdul Rauf mendapatkan ijazah Tarekat Syatariyah. Tentang gurunya ini, Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dia sebagai pembimbing di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya-karya Syekh Abdul Rauf juga sangat tidak sepakat dengan paham wahdatul wujud. Dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajalli, Abdul Rauf menyatakan bahwa betapapun asiknya seorang hamba dengan Tuhan, Kholik dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Banyak karya yang dihasilkan olehnya, ada 21 kitab karya tulis yang telah dihasilkan, yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdul Rauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Kitab tafsirnya yang berjudul Turjaman Al-Mustafid diakui sebagai kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Mi'rat Tulab fi Tafsil Ma'rifat Ahkam As-Sariyah lil Malik Al-Wahhab merupakan salah satu kitabnya di bidang ilmu fikih. Di dalamnya memuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para qadi di kerajaan Aceh. Di bidang tasawuf, karyanya antara lain Kifayatul Al-Muhtajin, Daqa'iq Al-Huruf, Bayan Tajalli, Umdat Al-Muhtajin, dan Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin. Kitab yang terakhir ini merupakan karya terpenting Syekh Abdul Rauf. Kitab Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin terdiri dari 7 bab. Isinya memuat antara lain tentang zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dan asal-usul misrik. Karya Abdul Rauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya antara lain 1. Mi'raj At-Tulab fi Tashil Mawaid Al-Badi Rifats Al-Ahkam Al-Sya'riyah li Malik Al-Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Kedua, Tarjuman Al-Mustafid merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Ketiga, Terjemah Hadis Arba'i karya Imam Nawawi. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Keempat, Mawa'iz Al-Badi berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Kelima, Tambi Al-Masyid. Kitab ini merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Keenam, Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Wahidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Ketujuh, Daqa'iq Al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Penyebaran agama Islam. Syekh Abdul Rauf Singkil adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera, Nusantara, dan Asia Tenggara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tuku Syekh Kuala. Dalam bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Peran Abdul Rauf Singkil dalam penyebaran Islam di Indonesia antara lain 1. Mendirikan sekolah Islam di Aceh. 2. Menulis banyak buku tasawuf yang berkontribusi dalam perkembangan Islam. Ketiga, mengajarkan metode zikir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.